Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan internasional atau biasa disebut dengan THI. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rasad Saifullah. Saya mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama induk mahasiswa saya yaitu 1241 1031 050 111. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep dari teori hubungan internasional itu sendiri. Teori hubungan internasional didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan dinamika, pola, dan interaksi antar aktor dalam sistem internasional. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana negara, organisasi internasional, individu, dan aktor lainnya berinteraksi di tingkat global, serta untuk menganalisis dan meramalkan peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam hubungan antar negara. Secara umum, teori hubungan internasional membahas berbagai pendekatan yang menjelaskan kekuasaan, kerjasama, konflik, dan perubahan dalam sistem internasional dengan mengusung berbagai perspektif seperti realisme, liberalisme, marxisme, dan konstruktivisme. Teori ini memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab peristiwa internasional dan cara-cara negara serta aktor lain berinteraksi dalam konteks global. Nah, teori hubungan internasional juga mencakup dua aspek utama loh. Yang pertama deskriptif, yaitu mencoba menggambarkan bagaimana dunia internasional berfungsi. Yang kedua, normatif, yaitu memberikan panduan atau standar tentang apa yang seharusnya terjadi dalam hubungan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang epistemologi, metodologi, dan ontologi. Dalam studi teori hubungan internasional, epistemologi, metodologi, dan ontologi adalah konsep yang saling terkait yang mengatur cara kita memperoleh, mengolah, dan memahami pengetahuan. Epistemologi sendiri yaitu berkaitan dengan cara kita memperoleh pengetahuan dalam hubungan internasional. Contoh epistemologi yaitu positivisme, interpretivisme, dan kritis. Kemudian ada metodologi, yaitu merujuk pada teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data seperti kuantitatif, kualitatif, dan historis. Dan yang terakhir adalah ontologi, yaitu berkaitan dengan realitas yang ada dalam hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, konstruktivisme. Ketika konsep ini saling terkait dalam studi hubungan internasional, ontologi menentukan bagaimana kita melihat dunia internasional, dan epistemologi menentukan bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apakah pengetahuan tersebut dapat diuji dan diukur, serta yang terakhir yaitu metodologi menentukan teknik dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan pandangan ontologis dan epistemologis yang diadopsi. Selanjutnya yaitu sejarah teori hubungan internasional. Sejarah THI dijelaskan sebagai perkembangan pemikiran yang mencerminkan dinamika hubungan antar negara. Yang pertama ada di era prateori modern abad ke-17 sampai ke-18. Pemikiran awal tentang hubungan internasional dipengaruhi oleh tokoh seperti Niccolo Machiavelli dan Hugo Grotius yang menekankan pentingnya hukum internasional dan norma dalam hubungan antar negara. Yang kedua yaitu teori klasik pada abad ke-19. Teori realisme dominan dengan fokus pada negara sebagai aktor utama yang mengejar kekuasaan dan kepentingan nasional. Yang ketiga antara dua perang dunia, yaitu setelah Perang Dunia I, teori idealisme berkembang dengan ide untuk mencegah perang melalui organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa dan hak untuk self-determination. Yang keempat yaitu pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, teori realisme sebagai dominan, namun teori liberalisme dan konstruktivisme mulai muncul, menekankan peran institusi internasional dan konstruksi sosial dalam hubungan internasional. Yang kelima, teori kontemporer, yaitu di era modern sekarang ini, teori seperti marxisme, feminisme, dan postkolonialisme berkembang, berfokus pada ketidaksetaraan kekuasaan dan ketidakadilan dalam sistem internasional.
Selanjutnya yaitu peran teori dalam HI. Teori dalam hubungan internasional atau biasa disingkat dengan THI menekankan bahwa teori bukan hanya deskripsi fenomena, tetapi juga penjelasan yang melibatkan hubungan sebab akibat. Teori berfungsi untuk membuat dunia lebih dapat dipahami dan penting bagi ilmuwan untuk mengembangkan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Ada dua pendekatan dalam positivisme, yaitu pendekatan hukum yang mencari hukum umum untuk menjelaskan fenomena dan pendekatan rekonstruktif yang menjelaskan peristiwa sebagai hasil dari urutan sejarah tertentu. Contoh-contoh yang diberikan termasuk analisis Jack Sinder tentang akhir Perang Dingin dan Kenneth Walsh yang mengembangkan teori politik internasional. Meskipun teori parsial lebih umum dalam ilmu sosial, ada tantangan dalam menggabungkan teori-teori tersebut menjadi satu kesatuan yang koheren. Teori diperlukan untuk memahami dan memprediksi perilaku dalam HI. Membantu peneliti fokus pada fakta-fakta yang relevan di tengah banyaknya informasi. Teori dianggap sebagai konstruksi intelektual yang memfasilitasi penjelasan dan prediksi tentang pola perilaku di antara negara-negara dan aktor negara. Selanjutnya yaitu level analisis dalam teori. Level analisis dalam teori hubungan internasional dibagi menjadi 3 tingkatan utama yang masing-masing memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena global. Yang pertama ada level individu, yaitu menganalisis peran individu seperti pemimpin negara dalam pengambilan keputusan politik internasional. Yang kedua ada level negara, berfokus pada karakteristik negara seperti sistem politik, ekonomi, dan kepentingan nasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Dan yang terakhir adalah level sistem internasional, yaitu menganalisis struktur dan dinamika sistem internasional, termasuk interaksi antar negara dan peran norma serta institusi global dalam hubungan internasional. Dan yang terakhir yaitu aplikasi. Aplikasi teori hubungan internasional mencakup realisme untuk menganalisis konflik, liberalisme untuk kerjasama internasional, konstruktivisme untuk perubahan sosial politik, marxisme untuk ketidaksetaraan ekonomi, dan feminisme serta postkolonialisme untuk kritik terhadap ketidaksetaraan dan globalisasi dan hubungan internasional. Teori-teori ini menjelaskan dinamika global. Sekian, terima kasih.